Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama sekali, ta'zim dan kemuliaan ulun tuan kepada imam masjid, kepada seluruh pengurus masjid, dan juga kepada guru-guru ulun tuan yang hadir bak subuh yang mulianya, dan juga kemuliaan ulun tuan kepada seluruh hadirin kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala sampai saat detiknya matang dujuk kepada kitanya sabuh karunia dan nikmat yang cukup raya, yaitu matang nabi untuk kesempatan hidup, sehingga bak subuhnya kitanya kamrumpok laksanakan 20 rakaat sembahyang subuh secara berjamaah yang wajib li Allah Subhanahu wa taala kepada kitanya hamba Allah, umat daripada Nabi Muhammad. Dan juga sangat istimewa bagi kitanya babandum yang bahawa matang nujuk kesempatan hidup untuk kitanya nikmati sabuh bulan yang bulannya merupakan pangule daripada bulan-bulan yang lain, yang cukup le keistimewaan dalam bulannya, yaitu bulan suci Ramadan, yang sehingga musoso urang mupopo sinyak yang gaknyan dipergunakan bulannya sebagaimana yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka coba dah bayangkan urangnya menyokan karena karunia daripada Allah, taufik dan hidayah daripada Allah, mungkin kitanya saatnya hana berada pada tempat yang mulianya, han mampu kitanya laksanakan 20 rakaat subuh secara berjamaah dan berzikir yang laginya rupa. Padahal jangankan bak subuh bulan suci Ramadan, duk subuh-subuh yang lain yang di luar bulan suci Ramadan sungguhnya merupakan watai yang sangat istimewa, bahkan lebih god gutanya tapu udip subuh hingga di tebit fajar, hingga truk watai duha daripada tapu udip gutanya si malam punuh kemudian leh subuh gutanya taih. Maka alhamdulillah, jadi bak kesempatannya alhamdulillah ulun tuan berkesempatan untuk deng hinosiat di hadapan gure-gure dan urang syiklun Bandung. Sebenarnya memang han pantas karena memang na gure-gure gitanyo. Akan tetapi tinggal ulun tuan untuk menyampaikannya, yang saya sampaikan merupakan sebuah amanah daripada Allah, amanah daripada Rasulullah, ayat Al-Quran ataupun hadis yang kita sampaikan, insya-Allah moga-moga memberi manfaat kepada yang menyampaikan sendiri terutama sekali dan kepada jamaah sekalian. Dan ulun tuan bak subuhnya hanaya ulun sampaikan atanyan dikarenakan na gure-gure kitanya di hadapan kitanya yang bila seandainya nyan merupakan salah kekurangan daripada ulun tuan, insya-Allah nagure kitanya yang akan memperbaiki. Maka bak subuhnya
Ulun tuan hanya ingin menyampaikan yang bahawa menyangkut dengan bulan suci Ramadan, sebuah hadis riwayat daripada Ibnu Khuzaimah yang terdapat di dalam kitab Sahih Ibnu Khuzaimah, tepatnya bab-bab kelebihan daripada bulan suci Ramadan. Berakhir bulan daripada bulan Sya'ban. Sebuah riwayat daripada Salman Al-Farisi, pegah oleh Salman Al-Farisi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berakhir bulan Sya'ban khutbah kepada kamu para sahabat. Maka yang ulun sampaikan sebuahnya merupakan khutbah Rasulullah kepada para sahabat yang di saat akhir daripada bulan Sya'ban, iaitu itamong kepada bulan suci Ramadan, yang mana khutbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa Rasulullah menyampaikan yang bahawa geseru, ya ayyuhan nas, wahai manusia, nahai li Rasulullah, yang mana bahawa di hadapan para sahabat yang cukup ramai. Qad adallakum syahra azim, qad adallakum syahrun azim, wahai manusia, sungguh Allah Subhanahu wa taala kagnaungkan kepada gata uranya sabah bulan yang cukup mulia kun Rasulullah. Makna bulan yang cukup mulia, yang mana bak bulan yang le tak ibadah dalam bulan yang hana bak bulan yang lain. Di antaranya getanya disunnahkan ahwate malam untuk melakukan sembahyang tarawih. Di wate ura kita wajib puasa Ramadan li Allah, dan juga getanya menjadi ibadah, getanya menjadi ibadah, bahkan truk be abah getanya sekalipun dalam keadaan berpuasa nyan ganto li Allah sehingga menjadi be kasturi. Maka memang bulan yang agung, bahkan digelar dengan Sayyidus Syuhur, yang adalah khutbah Rasulullah, syahrun azim, yang bulan Ramadan. Kemudian dilanjutkan oleh Rasulullah, syahrun mubarakun, bulan Ramadan uranya akan dinaungkan oleh Allah kepada kata hai sahabat, yaitu sebuah bulan yang mubarak, bulan yang le keberkahan. Kiban makna le keberkahan menyatakan getanya bak wate ura mulai pun daripada itamong wate subuh terbit fajar, getanya ka berpuasa sampai kedeh iluk mata ura getanya baru berbuka. Maka bak wate nyan sudah barang tentu getanya hana makan dan minum, karena nyan merupakan rukun daripada berpuasa. Dan juga termasuk keberkahan dalam bulan suci Ramadan bagi orang yang sakit, yang barakan gaknya sakit lambung umpamanya, han mampu gaknya getinggai sabah wate hana nupajuh makanan karena gaknya orang yang sakit. Tetapi di dalam bulan suci Ramadan, Nabi keberkahan li Allah pulih orang yang hana sakit-sakit. Termasuk bagi kitanya orang agam-agam yang memang candu kadang-kadang masalah rukuk, bak wate yang lain kita han mampu datang rukuk, truk si ura si malam kadang-kadang habis 2 bungkus tapi dalam bulan suci Ramadan nujuk keberkahan li Allah kita tatun han roh kita pi rukuk. Begitu juga di saat kita wate berbuka puasa, terkadang keinginan kita segala buka ingin tapajuh makanan yang cukup le terkadang, akan tetapi menantruk wate berbuka, tak baca a'udzubillah, tak baca bismillah, kemudian tak baca doa berbuka, hanya dengan sabuh gelah ia sagai, hanya dengan lenek kurma sagai, getanya katro getanya kamu mada untuk tubuh getanya untuk tak ibadah kepada Allah. Padahal bunuh kasih ura punoh getanya tun hana pajuh sapu, nyamban salah sabuh keberkahan di dalam bulan suci Ramadan. Golong perkara-perkara yang lain yang memang menyangkut dengan ibadah, le tat keberkahan, iaitu sabuh tapubut dilipat ganda oleh Allah sampai 70 lipat ganda.
Kemudian sampaikan bab bengohnyo hanya singkat-singkat manteng karena memang khutbah Rasulullah termasuk panjang. Kemudian pegah li Rasulullah, syahru fihi lailatun khairun min alfi syahrin. Bauronyo kagenaungkan kepada kata li Allah, hai para sahabat, sabah bulan yang bulannya lebih god daripada 1000 bulan. Yang mana bab bulan tersebut na sabah malam yang malamnya adalah lebih god daripada 1000 bulan yang memang hana malam tersebut. Toh malamnya yaitu malam Lailatul Qadar. Maka bab bulan Ramadan li Allah nak merahasiakan sebuah malam. Yang malamnya bila getanya rumpak pupuk ibadah bab malam tersebut, nyo getanya lagi tak pupuk ibadah di dalam 1000 bulan hana malam Lailatul Qadar. Maka oleh karenanya untuk mendapatkan malam tersebut le para ulama yang awal, yang mana urungan merupakan urun-urun yang soleh, urun-urun yang kamarifah kepada Allah, sehingga Allah Subhanahu wa taala nijuk kepada urungan yaitu malam-malam yang istimewa ni pelemah ba urungan. Menyatakan di dalam kitab I'anatul Talibin, memang malam Lailatul Qadarnya adalah malam yang rahasia. Musidra urang hana satu. Akan tetapi Imam Ghazali dan ulama-ulama yang lain pegang sabah rumus yang mana kebiasaan urungan di saat bulan suci Ramadan kalau pernah gerumpok malam-malam Lailatul Qadar, yaitu munyo getanya uronyo jatuh puasa bak uro minggu. Maka menurut Imam Ghazali yang menulis di dalam kitab I'anatul Talibin, maka jatuh Lailatul Qadar bak malam yang ke-20 sekurang. Bukan maknanya nyoka pasti, karenanya memang rahasia Allah. Karena malam Lailatul Qadarnya nyo malam yang sangat god, yang bahkan malam Lailatul Qadar adalah malam nupeek ubena amalan getanya dalam sidhon secara terperinci oleh para malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam si urasi malam kita dua ga nepai amal oleh malaikat, baik amal buruk maupun amal good, yaitu di ketika ahwate malam dan di ketika ahwate uro nyo dalam si urasi malam. Kemudian dalam siga Jumaat ataupun istilah bahasa kita dalam siga minggu, para malaikat Allah nepai amal kita baik amal good maupun amal buruk kepada Allah, yaitu dalam 2 malam, yaitu jatuhnya pada malam Senin dan pada malam Kamis. Sedangkan dalam sidhon punoh, para malaikat Allah nupai amalan kita nilapor amal getanya baik amal buruk maupun amal good, yaitu pada 2 malam. Toh 2 malam. Yang pertama pada malam nisfu Sya'ban, yang nupai ubena amalan kita secara umum amal mingguan getanya ba Allah. Kemudian bak malam Lailatul Qadar, yang bak malamnya ubena amal kita dari si ura ke si ura secara terperinci nubuek oleh para malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat istimewa, yaitu kita berada dalam bulan suci Ramadan, lebih-lebih merumpok bagi kita malam Lailatul Qadar. Kemudian disambung khutbah oleh Rasulullah kepada para sahabat, ja'alallahu siyamahu faridatan wa qiyama lailihi tatawuan. Dan juga li Allah Ta'ala dijadikan ahwate ura sabah puasa yang wajib, yaitu puasa Ramadan yang teokun. Dan juga ahwate malam, guyu pedang malam, guyu pubuk sembahyang sunnah, yaitu salat tarawih dan salat-salat yang lain. Maka menyatakan hana bulan yang lain yang wajib puasa oleh Allah 20 ura ataupun 20 sekurang ura. Sehingga dalam sebuah hadis kursi, Allah nepegah kullu amalin ibni adam lahu, mandum-mandum ubena amal perbuatan manusia nyo kedroi uring yang pubut, illa as-shaum, kecuali puasa, fa innahu li wa ana ajzibih.
Karena puasanya kelong ken Allah dan long yang akan balas puasanya. Apa maknanya? Apakah ibadah-ibadah yang lain bukan Allah Ta'ala yang membalasnya? Kan lagian. Ubena amal-amal yang lain yang katanya pebut sembahyang seurang semalam 5 waktu. Zakat yang katanya boh dan lain segala macam amal-amal zahiriah katanya, maka tahukanlah le tak rela mandum amalnya. Sembahyang katanya rela, zakat katanya rela, sedekah katanya rela, pakon karena atanyan mandum diperusak oleh syaitan laknatillah. Kiban diperusak oleh syaitan amal zahirah katanya, yaitu dicampakkan dalam hati katanya yang namanya ria di dalam ibadah. Awat ria di dalam ibadah, maka amal yang katanya pebut hana nikira li Allah, hana nitrimong li Allah, hana nijuk pahala. Pakon hana nijuk pahala karenanya buat taat ke Allah, akan tetapi katanya dikutika melakukannya bersyarikat dengan selain daripada Allah. Akan tetapi punya puasa Ramadan, puasa yang namanya puasa adalah amal batin. Handu puasanya bagi orang lain. Yang tepua puasa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kitanya sendiri. Sehingga orang yang lain mungkin tadi kalan kitanya orang yang berpuasa, kadang-kadang kitanya hana puasa. Yang disangka oleh orang yang lain kitanya merupakan orang yang hana puasa, tapi pada hakikatnya kita orang yang berpuasa. Makanya balasan daripada pahala puasa kita nyo sangat istimewa. Hanya Allah yang tepu, termasuk syaitan hancur ipegat ria di dalam hati kita nyo di ketika kita nyo melakukan puasa Ramadan. Nyanban salah sabah keistimewaan di dalam puasa Ramadan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni lanjut khutbah dronuhnya bawatenyan. Nepegah bulan Ramadan si berangkaso yang pubut sabah amal sunnah, amal kebaikan di dalam bulan suci Ramadan, maka nilipat gandakan nijuk pahala sama lagi kita pubut sabah fardu pada selain bulan Ramadan. Sabah tak pebut kebaikan di dalam bulan suci Ramadan iaitu amal sunnah, kaman adda faridatan fima siwahu, sama lagi tak pebut sabah fardu pada selain bulan Ramadan. Waman adda fihi faridatan, si berangkasa yang pebut sabah kewajiban di dalam bulan suci Ramadan, kana kaman adda sab'ina faridatan fima siwahu, sama lagi pebut sabah kewajiban ataupun fardu pada selain, sama lagi nepubut 70 bah fardu pada selain bulan suci Ramadan. Sabah sunnah yang dia pubut dalam bulan suci Ramadan, pahalanya lagi pahala wajib bak selain bulan Ramadan. Sabah wajib yang kita pubut bak bulan Ramadan, sama lagi 70 bah wajib yang kita pubut pada selain bulan suci Ramadan. Dan juga nepegah oleh Rasulullah, wahwa syahrus sabri, bulan Ramadan adalah bulan sabar, wasabru sawabahul jannah, dan juga pahala daripada kesabaran adalah syurga. Makanya dalam bulan suci Ramadan katanya dituntutkan bukan hanya menahan lapar dan dahaga saja, melainkan katanya guyutun nafsu, baik nafsu katanya yang menyangkut dengan but, baik nafsu kita yang menyangkut dengan batin. Makanya termasuk salah sabah untuk menjaga pahala puasa kita iaitu jaga dro kita daripada berbicara sesuatu yang tidak bermanfaat. Apalagi kita pengahaba sulit, apalagi kita lakukan perbuatan-perbuatan yang hana berbaur untuk akhirat. Maka bila kita pubut dalam bulan suci Ramadan haid tadun, maka tikutika tak pubut bakwate uro pahala puasa getanyo hana. Maka oleh karenanya sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sangat panjang khutbah Rasulullah, termasuk secara ringkas long pegah oleh Rasulullah dalam khutbah tersebut. Bulan Ramadan adalah bulan muasa,
Bulan yang dalam bulannya kita saling tolong menolong. Bulan yang dalam bulannya negandakan rizki kepada orang yang beriman, yang betul-betul beriman kepada Allah. Sehingga nepegah oleh Rasulullah, si berangkasa yang ahwate berbuka puasa disediakan makanan untuk orang yang berbuka puasa. Maka bagi orang yang ampun segala dosa dan juga orang yang dipertamong dalam syurga, dan juga nujuk pahala orang yang berbuka puasa tersebut. Cukup rayuk tatat pahala. Sehingga para sahabat minta yang Rasulullah, ya Rasulullah, kamunya para sahabat don ya Rasulullah, hana kaya mandum, han mampu kamu juk makanan kepada orang yang berbuka puasa. Dijawab oleh Rasulullah, hai sahabat long, untuk mendapatkan pahala keampunan ubena dosa dan juga melepaskan oleh Allah daripada api neraka dan nujuk pahala orang yang berbuka puasa, maka hanya memada dengan sinuk kurma kita bersedekah di ketika berbuka puasa, dan juga sabah tugoi ataupun isusu nyokam merumpok pahala ataupun ganjaran daripada kita nyujuk menu berbuka kepada orang yang berbuka puasa. Maka ini sambunglah yang terakhir oleh Rasulullah, si berangkasa yang di ketika berbuka puasa gejuk makanan berbuka sehingga orang yang berbuka puasa yang tak gepajuh puas genyan ia sep makanan sep nyon pegah li Allah nujuk kepada orangnya, yaitu singoh merumpok jeb ia kulam Nabi, yang mana sabah tuguk merumpok jeb ia kulam Nabi nyo han grahle selama-lama. Nyo adalah secara ringkas yaitu khutbah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu riwayat daripada Ibnu Khuzaimah yang gecok daripada Salman Al-Farisi yang merupakan sahabat Rasulullah. Tak ingat ulun tuan Imam Rajab Al-Hambali pernah berkata dalam kitab Lataif Al-Ma'arif, uronyo getayo kata puput puasa Ramadan. Urangnya katanya kata ibadah di dalam bulan suci Ramadan di ketika subuh, di ketika malam, bahkan 20 jam. Maka nikun le Ibnu Rajab Al-Hambali, tanda puasa katanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah katanya na tapubut puasa selesai daripada puasa Ramadan. Inna muawadata siyam ba'da siyami Ramadan alamatu qabuli saumi Ramadan. Nata pubut puasa yang lain oleh puasa Ramadan. Umpamanya katanya untuk di ketika bulan Syawal ka urang raya, na sunat berpuasa. Menyuruh tak pubut katanya puasa oleh tak pubut puasa Ramadan, yang pertanda puasa Ramadan katanya diterima oleh Allah. Pakan pegah le Ibn Rajab menan. Karena kun Ibn Rajab, karena Allah Subhanahu wa taala bila memang Allah diterima sabah amal kebaikan seorang hamba, maka uringan akan ilham li Allah, ni taufik ni li Allah, ni hidayah li Allah untuk melakukan amal yang saleh di ketika selesai daripada kebaikan tersebut. Maka bila katanya leh tak pebut sabah kebaikan, kemudian roh tak pebut dalam kebaikan yang lain ukenya, maka pertanda kebaikan katanya diterima oleh Allah. Tapi bila katanya tak pebut sabah kebaikan, lu tak puput sabah kebaikannya, hanroh tak puput berarti kebaikan yang lain olehnya, maka tahukanlah dan pertanda amal kebaikan yang tak puput nutolak oleh Allah dan hana diterima oleh Allah. Maka coba kita tak introspeksi diri. Dunianya adalah tempat ilmu dan amal. Han mumada kita hanya beramal saja tapi hana ilmu. Maka kabarang pasti munyo dunianya tempat ilmu dan amal. Yang pertama sekali, pemantang yang kita lakukan amal ubudiyah kepada Allah mesti didasari dengan ilmu. Maka benar tajak ba majlis tatayang bak gurai-gurai kitanya. Walaupun kitanya tengah tak puput amalnya, mungkin dalam truk kenan ilmu kitanya, nyo meteng namaah di sisi Allah. Tapi bila kitanya lalai, sibuk dengan harta dan sibuk dengan yang lain yang melalaikan kitanya daripada minta ilmu, tetapi ibadah tetap tak puput kepada Allah, tetapi ibadahnya salah karena hati murno ilmu, maka tahukanlah yang sama sekali hana dikira ibadah kitanya, walaupun digelar oleh urang-urang di sisi kitanya sidra urang yang abid, urang yang ahli ibadah.
Maka mesti pemantang yang kita lakukan didasari dengan ilmu. Lebih-lebih puasa yang memang sidon siga, yang ganjarannya cukup beraya, yang tepu hanya Allah Ta'ala dengan getanya. Maka terjaga bergat-gat pahala daripada puasa getanya. Baik sia-sia, baik hek tatun gerah getanya, tatun nafsu getanya, akan tetapi singoh pahala puasa getanya hana merumpuk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Allah Taala matang sayang kepada getanya untuk getanya bertobat segala mati, untuk getanya pergunakan kesempatan hidupnya untuk kembali kepada jalan Allah, yaitu getanya tamita ilmu, kemudian tak beramal dengan ilmu yang getanya tepu, insya-Allah getanya merupakan penghuni syurga. Tapi sungguh ruga bagi getanya bila getanya terhad hidup dalam dunia, getanya hantar tempo beribadah. Bahkan dup tingkatan ruga getanya, amal ibadah subuhnya umpama ataupun uranya matang sama lagi amal yang baru nyo matang gukun uring yang ruga. Karena tinggal ulun tuan di dalam suhuf Nabi Musa alaihi salam, nahai kita oleh Allah, ya ibna Adam, wahai manusia, man lam yakun kulla yawman fi ziyadatin min dinihi, si berangkasa urang yang hana lebih dalam titip ura kebaikan di dalam agamanya, fahuwa fi nuqsanin, maka orang tersebut berada dalam keadaan kurang, berada dalam keadaan ruga, berada dalam keadaan celaka. Faman kana fi nuqsanin kanal mautu khairan lahu, si berangkasa yang berada dalam keadaan kurang yang lagainya rupa, maka mati lebih hebat bagi urungan ketimbang trephat hudib dalam dunia. Akan tetapi singoh tak bertanggungjawabkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangankan untuk fasilitas hudib yang gejuk oleh Allah, duk umum mentang singoh getanya tak bertanggungjawabkan, mulai pun getanya lep dalam kubu hingga sampai singoh ura kiamat. Tak ingat kun kubu tip-tip ura, ana baitul wahdah, long rumah sira, ana baitul zulmah, long rumah yang seput, ana baitul wahsyah, long rumah binatang liar. Jadi getanya hana pu coba-coba kita puput maksud uranya di atas permukaan bumi, karena memang bumi tip ura tip malam diseru getanya, hai manusia, long merupakan uranya hamba Allah, karena dengan izin Allah gata atu urung long, tapi uranya kata tamshi ala dhahri, gata ja di atu urung long. Tak ingat wa masiruka fil batni, gata akan tawa dalam perut long. Uranya kata puput dosa di atu urung long, ingat wa tu'adzabu fi batni, singoh kata akan gaazab di Allah di dalam perut long. Kun bumo titip ura bak getanya, akan tetapi getanya hana tak sedari dan hana terdepu atanyan mandum, pakon dikarenakan getanya kurang taat ke Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya enokuh yang dapat lun sampaikan bak kesempatannya. InsyaAllah miunah behna halangan sapu pada kali yang lain, insyaAllah akan tersambung kembali. Mudah-mudahan apa yang ulun sampaikan menjadi manfaat bagi ulun tuan pribadi dan kepada jamaah sekalian. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.